Beyond Time, episode 83. Dia ingat ketika dia bekerja sebagai petugas di toko umum, dan seorang pemuda kurus dan kotor akan dengan hati-hati mendekat dan membeli bolus putih. King Qiu mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa melihat tangan hantu yang menjijikkan itu membeli pil obat akan membangkitkan ingatan tentang kakak laki-laki kesayangannya. Itu hampir seperti penghujatan. Merasa lebih jijik melihat Su King daripada sebelumnya, dia dengan cepat membeli pil obat yang diinginkannya lalu meninggalkan ibu kota kabupaten, terbang turun menuju tanah. Dia tidak tinggal di jemaat cabang gereja keberangkatan di kota. Dia tidak memiliki banyak perasaan suka terhadap gereja itu, dan jauh lebih menyukai paviliun pedangnya sendiri. Namun, sebelum dia sampai ke pavilionnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening lagi. Di dalam kepalanya, hantu jahat itu menjerit. Itu hantu tangan lagi. Kita benar-benar tidak bisa menyingkirkannya. Jangan bilang dia ingin mencelakai kita. Tunggu, aku tahu apa yang terjadi. Dia menatapku tadi, yang berarti dia pasti tahu tentang keberadaanku. Dia pasti datang untuk mengakhiri semuanya dengan kehancuran bersama. Diam, seru King Qiu sambil menggertakkan giginya. Berbalik, dia menatap tajam ke arah Su King yang terbang mendekatinya. Su King juga memilih untuk kembali ke paviliun pedangnya, dan sepanjang jalan ia tetap waspada, jadi wajar jika ia memperhatikan King Qiu. Mengetahui bahwa mereka berdua hanya menuju ke arah yang sama, matanya memancarkan cahaya dingin saat ia melanjutkan perjalanannya. King Qiu juga mengerti bahwa mereka hanya menuju ke tujuan yang sama. Namun, dalam benaknya, hantu jahat itu berteriak dan melolong seperti biasanya. Sambil menggertakkan giginya, dia menyela, "Kau cerewet sekali. Bagaimana kalau aku mengakhiri hubungan denganmu dengan kehancuran bersama?" Hantu jahat itu tiba-tiba terdiam. Maka King Qiu dan Su King tiba di paviliun pedang satu demi satu. Ketika mereka berdua mendarat hanya berjarak 3.000 meter, mereka saling bertukar pandang. Keduanya mengerutkan kening. Ternyata, mereka adalah tetangga paviliun pedang. Itu bukanlah kebetulan semata. Ada 51 pendekar pedang baru yang semuanya mendirikan paviliun pedang hampir bersamaan, dan semuanya berada di area yang kurang lebih sama. Meskipun begitu, Su King tidak menyukai keramaian dan banyak aktivitas, jadi dia menunggu beberapa hari dengan harapan bahwa para pendekar pedang lainnya akan membangun paviliun pedang mereka terlebih dahulu. Ternyata, King Qiu juga agak antisosial, yang meningkatkan kemungkinan mereka berakhir bersebelahan. Secara keseluruhan, itu bukanlah masalah besar bagi Su King. Setelah memasuki paviliun pedangnya, dia memeriksa area tersebut untuk memastikan keamanannya, lalu duduk bersila dan mulai membiasakan diri dengan apa yang telah dipelajarinya tentang pedang kaisar. Kini setelah ia mencapai pencerahan penuh, pedang di dalam dirinya telah berubah. Dengan fondasi yang tepat, alih-alih bersinar terang, pedang itu tampak bermartabat dan berat. Pedang itu juga memancarkan aliran energi pedang yang samar. Energi pedang itu tidak menyebar di sekitar Su King. Sebaliknya, energi itu berputar di sekitar pedang kaisar, perlahan membentuk cincin konsentris di sekitarnya. Saat ini, terdapat 11 cincin. Meskipun cincin ke-12 ada, cincin tersebut baru setengah jadi. Jelas, cincin itu akan selesai dengan sendirinya jika cukup waktu berlalu. Itu jelas merupakan tanda bahwa pedang kaisar sedang mengumpulkan kekuatannya. Setelah menentukan waktu sejak ia berhasil mencapai pencerahan, kemudian melakukan beberapa perhitungan sederhana, ia sampai pada kesimpulan bahwa pedang itu akan menghasilkan lebih dari 100 cincin energi pedang per hari. Semakin banyak energi pedang, semakin dahsyat serangannya saat dilepaskan. Dalam 1 tahun, pedang itu dapat membentuk 30-40,000 cincin. Dalam 10 tahun, 300-400,000. Dan setelah 100 tahun, dia mulai menghitung, tetapi kemudian menyadari bahwa itu terlalu jauh di masa depan sehingga dia sebaiknya melupakannya saja. Bahkan jika aku hanya mengaktifkannya untuk waktu yang singkat, pedang kaisar tetap akan mengesankan. Saat ia merasakan kekuatan pedang kaisar di lautan kesadarannya, ia teringat akan naga emas yang telah diungkapkan Kong Xianglong, yang juga merupakan teknik kelas kekaisaran. Naga emas itu telah menyimpan pedang kaisar di mulutnya. Setelah berpikir sejenak, ia mengaktifkan tato totem di punggungnya, menyebabkan panas yang hebat dan cahaya terang memenuhi paviliun pedangnya. Gagak emas muncul di belakangnya,
lalu berputar-putar di udara di sekelilingnya. Bulu-bulu seperti phoenix yang menyala melayang turun, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Namun fokus Su Qing adalah menarik pedang kaisar keluar dari lautan kesadarannya dan mengangkatnya melalui puncak kepalanya. Begitu pedang itu benar-benar terbuka, gagak emas itu mengeluarkan teriakan gembira, lalu terbang mendekat dan mematuk pedang itu dengan paruhnya. Getaran menjalar melalui pedang itu, dan pedang itu berubah. Pertama, pedang itu kini berdenyut dengan energi pedang. Hal itu bahkan lebih terasa pada ekornya. Dan secara umum, pedang itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, ternyata, Anda sebenarnya bisa menggabungkan teknik kelas kekaisaran dengan cara ini. Setidaknya, itulah dugaan Su Qing. Tampaknya juga sangat mungkin bahwa itu ada hubungannya dengan kualitas khusus pedang kaisar. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, Su Qing tidak bisa sepenuhnya yakin. Tetapi dia tahu bahwa gagak emas itu sekarang lebih mengesankan. Terlebih lagi, perubahan ini tidak memengaruhi fungsi peningkatan kekuatan pedang kaisar. Setelah memikirkan hal itu, dia mengeluarkan gumpalan pucat dan mulai mempelajarinya. Waktu berlalu, akhirnya, hujan mulai turun, dan saat suara rintik hujan memenuhi dunia luar, Su Qing tenggelam dalam penelitian pil. Setelah membedah beberapa pil, ia mulai memahami metode pembuatannya. Ini adalah metode yang sangat cerdik, tetapi itu bukanlah kunci dari pil ini. Alasan mengapa pil ini sangat efektif dalam membersihkan mutagen adalah karena mengandung beberapa bahan tanaman obat yang sangat unik. Dia tidak bisa memastikan bahan-bahan apa saja itu. Tetapi kemudian dia teringat kembali pada apa yang telah disebutkan oleh wakil gubernur dalam ceramahnya tentang bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan mempertimbangkan hal itu, tampaknya sangat mungkin wakil gubernur telah menggunakan metode itu untuk mendapatkan bahan-bahan yang diinginkannya. Akhirnya, Su Qing mengambil satu dan menelannya, lalu mengamati efeknya dengan saksama. Memang mengesankan. Namun, dengan mengamati apa yang terjadi secara saksama, Su Qing menyimpulkan bahwa pil itu sebenarnya memiliki beberapa kekurangan. Pil itu tidak sempurna. Meskipun demikian, dia tidak punya cara untuk mengubahnya. Dalam beberapa hal, pil ini tampaknya merupakan sesuatu yang benar-benar baru dalam ilmu kedokteran. Dia menghela napas. Melihat keluar, dia melihat langit berkabut dan masih sedikit hujan. Mengingat suasana remang-remang, sulit untuk memastikan apakah itu fajar atau senja. Su Qing bermeditasi sejenak, lalu meninggalkan paviliun pedang dan berjalan menerobos hujan menuju divisi pemasyarakatan. Di sepanjang jalan, dia memikirkan dua kecelakaan yang hampir menimpanya, dan matanya berbinar dengan cahaya tajam. Hari ini aku akan mencari tahu apa yang terjadi di D-132. Jika para tahanan menolak untuk bekerja sama, aku akan membunuh mereka semua. Saat ia berjalan melewati genangan air hujan memercik seperti bunga yang mekar. Akhirnya, ia sampai di divisi pemasyarakatan dan melewati penghalang pertahanan. Karena pertahanan tersebut, air hujan tidak jatuh ke dalam penjara. Meskipun demikian, rasa lembab yang dibawa oleh hujan masih terasa. Dengan ekspresi tenang, Su Qing berjalan menembus kelembapan udara menuruni tangga yang mengelilingi dinding penjara. Di sepanjang jalan, ia melihat beberapa sipir yang dikenalnya, dan bertukar sapa dengan mereka. Ia tidak langsung pergi ke D-132. Sebaliknya, ia pergi ke lantai 35, ke blok sel tempat ia menjalani ritual inisiasi. Di sana, Li Tua masih membersihkan semua mayat. Sambil berjabat tangan dengan Ol Li, Su Qing berkata, "Senior, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Ol Li sangat senang berteman dengan pendatang baru seperti ini, jadi setelah melemparkan mayat yang dipegangnya ke dalam lubang di luar, dia tersenyum. "Ada yang bisa saya bantu?" Su Qing merenung sejenak, lalu bertanya, "Apakah masih ada orang yang bekerja di divisi pemasyarakatan yang selamat dari pekerjaan jaga di D-132? Ol Li berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Ada. Chen Boli adalah orang terakhir yang ditempatkan di sana, sekitar 100 tahun yang lalu. Dia memegang posisi itu selama 3 tahun sebelum dipindahkan ke level 77. Meskipun, setelah bertugas di D-132, kepribadian Chen Boli berubah. Dia menjadi eksentrik, dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Jika Anda ingin dia berbicara, Anda harus memberinya hadiah.
Apakah Anda kebetulan memiliki sesuatu yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk mengasah senjata tajam? Su King menggeledah tas penyimpanannya dan menemukan satu set meja dan kursi dari gua rumah August Spirit Sprite yang tampaknya cukup keras. Ya, Li tersenyum. Kalau begitu, ini akan mudah. Ikuti aku. Dia membawa Su King ke level 77, di mana mereka menemukan seorang lelaki tua berwajah bopeng. Ia berjongkok di sudut dengan punggung menempel ke dinding, karena ia merasa itu posisi teraman. Melihat bayangan yang menyelimutinya, ia tampak sangat garang. Ia sedang mengasah belati. Saat ia menggesekkan bilah belati bolak-balik di atas batu asah, suara yang memekakkan telinga dan mengganggu pun terdengar di sekitarnya. Melihat Su King dan Li, lelaki tua itu mendongak dengan mata muram yang seolah memperingatkan orang lain untuk menjauh. Saudara Chen, saya ingin Anda bertemu Su King. Dia baru di sini, dan dia ditugaskan ke D132. Dia ingin menanyakan beberapa hal tentang itu. Setelah perkenalan awal, Li tua tampaknya tidak berniat untuk tinggal lama, dan dia pergi. Chen Boli tidak mengatakan apapun, dan tampak muram seperti sebelumnya. Setelah melihat Li pergi, dia mengalihkan pandangannya ke Su King. Su King menyatukan kedua tangannya dan membungkuk, lalu mengeluarkan set kursi dan meja milik Sprite dan meletakkannya di samping. Senior, barang-barang ini sangat sulit. Dia bisa merasakan bahwa pria ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat mendalam. Chen Boli melirik perabotan itu, lalu mengulurkan tangan dan mengusap permukaannya. Setelah itu, dia melakukan beberapa percobaan untuk mengasah belatinya. Ketika melihat hasilnya, dia tampak puas. Apa yang ingin kamu ketahui? Bagaimana cara menghindari kematian di luar? Mata Su King menyipit. Ia sudah bisa merasakan bahwa ia berada di jalur yang benar. Sambil menggenggam tangannya, ia membungkuk lagi. Saya harap Anda dapat menghilangkan kebingungan saya, senior. Apakah kamu sudah mengalami kesialan? Tanya Chen Boli, menatap Su King dari atas ke bawah. Su King mengangguk. Ekspresi Chen Boli berubah dan dia meletakkan belatinya di tanah di sampingnya. Sepertinya kekuatan yang tak terpahami telah terkumpul hingga tingkat yang cukup tinggi untuk bermanifestasi. Itu sangat cepat. Menghindari kematian di luar itu mudah. Jangan tinggalkan divisi pemasyarakatan. Atau, miliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Aku bukan yang terakhir, jadi ketika aku memegang jabatan itu, aku tidak pernah pergi. Itulah yang dikatakan orang yang ditugaskan di jabatan itu sebelumku. Chen Boli menatap Su King seolah-olah dia sudah mati. Kau harus berhati-hati. Ketika kemalangan yang tak terpahami itu mengunci seseorang, mereka biasanya tidak bertahan hidup lebih dari sebulan. Su King mempertimbangkan semuanya sejenak, lalu bertanya, Senior, hal yang tidak diketahui, yang Anda sebutkan itu, apakah berasal dari narapidana di D132? Apakah mereka memiliki karakteristik khusus? Meskipun, saya kira jika memang demikian, mereka tidak akan dikurung di unit D, melainkan di tempat yang lebih dalam. Chen Boli mengangguk lalu menggelengkan kepalanya. Para narapidana di D132 memang istimewa. Setelah dikurung dan berhasil bertahan hidup, mereka menjadi tak terduga. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Perasaanku adalah bahwa mereka semua sedikit banyak berkontribusi pada hal yang tak terduga itu. Atau mungkin D132 itu sendiri tidak dapat dipahami. Atau bahkan mungkin salah satu narapidana telah membalikkan keadaan dan mengambil alih kendali di sana. Meskipun begitu, penguasa istana tidak terlalu memperhatikan D132, jadi saya rasa tebakan pertama saya mungkin benar. Apakah kepala di nomor 237 itu memohon agar kau memasukkannya bersama troll awan? Abaikan saja, seseorang pernah mencoba itu sekali, dan tidak ada hasilnya. Setelah itu, Chen Boli melanjutkan dengan memberikan beberapa detail kepada Su King tentang berbagai narapidana di D132. Narapidana ke-13, kepala sel itu, memang memiliki beberapa keahlian. Tapi tidak banyak. Sekali lagi, jangan ikuti sarannya, atau itu bisa berdampak negatif padamu. Lalu ada Painted Fog. Semua 22 figur dalam lukisan itu adalah bagian darinya. Itu adalah narapidana yang paling lama dikurung, tetapi pada saat yang sama, menimbulkan masalah paling sedikit. Selama saya ditugaskan di sana, saya tidak pernah sekalipun melihatnya di tempat terbuka. Mendengar semua itu,
mata Su King sedikit menyipit. Senior, bukankah lukisan bangsa lukisan itu memiliki keluarga dengan 23 anggota? Mata Chen Boli juga menyipit. 23? Tidak, tentu bukan. Ini 22. Setelah berpikir sejenak, Su King mengangguk. Kemudian dia mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan, dan akhirnya meletakkan beberapa batu spiritual di samping sebelum mengucapkan selamat tinggal. Tepat sebelum Su King pergi, Chen Boli tiba-tiba berkata, Su King, setiap orang yang ditugaskan ke D132 adalah orang yang dianggap penting oleh penguasa istana. Ini adalah ujian. Menurut rumor, bukan hanya rahasia yang terkubur di sana. Ada juga keberuntungan luar biasa. Sayangnya, aku tidak pernah menemukannya. Jika Anda benar-benar ingin menghindari kematian, pergilah ke lantai 9 dan mintalah untuk dipindahkan. Setiap sipir baru memiliki hak itu. Setelah Anda dipindahkan, Anda akan baik-baik saja. Satu-satunya konsekuensinya adalah nama Anda akan dihapus dari daftar orang yang telah ditugaskan ke D132. Terakhir, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang dikatakan salah satu sipir penjara lain kepada saya tentang rahasia D132. Ketika Anda berpikir Anda tahu segalanya, Anda akan menemukan bahwa masih banyak lagi yang perlu ditemukan. Menanggapi informasi dari Chen Boli, Su King menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Chen Boli tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya terus mengasah pisaunya. Suara gesekan keras menemani Su King saat dia berjalan pergi. Akhirnya, dia kembali ke lantai 57 dan D132. Berhenti di depan, dia memeriksa pintu yang gelap gulita itu sejenak sebelum mendorongnya dan masuk. Hal pertama yang didengarnya adalah suara kepala di kamar 237 memanggilnya. Sipir, sipir, apakah itu kau? Nah, bagaimana hasilnya? Apakah kau kurang beruntung saat keluar? Cepat lemparkan aku ke dalam sel bersama troll awan. Aku akan membantumu menyelesaikan situasi ini. Kau bisa mempercayaiku. Sungguh, jika kau tidak melakukannya, itu berarti kau benar-benar tamat. Aku sudah bisa melihatmu mati dengan sangat mengerikan. Namun kau tidak pernah menyadarinya. Berulang kali, kau tidak pernah menyadarinya. Terlebih lagi, apakah kau benar-benar berpikir kau adalah orang pertama yang pernah bertugas di D132? Aku tidak bisa mengatakannya. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Cepat lemparkan aku ke dalam sel bersama troll awan itu. Jika kau melakukannya, aku akan memberitahumu lebih banyak kebenaran. Su King dengan tenang berjalan di jalan setapak di samping sel-sel penjara, memperhatikan setiap tahanan yang dilewatinya. Kemudian dia berhenti di depan sel yang berisi kepala itu. Membuka sel, dia meraih ke dalam dan mengambil kepala yang tampak gelisah itu. Oh iya, benar sekali. Hahaha, aku datang, Kludi kecil. Saat kepala itu mengoceh dengan penuh semangat, Su King berjalan menuju sel tempat iblis batu berada, lalu melemparkan kepala itu ke dalam. Batu penggiling raksasa itu bergetar karena terkejut, dan kemudian gelombang kebahagiaan terpancar dari dirinya. Sementara itu, kegembiraan di wajah kepala penjara berubah menjadi ketakutan. Ia berteriak, "Lepaskan aku tidak ingin berada di sini. Kesalahanku, Tuan Penjara yang terhormat. Aku akan bicara. Ini kutukan. D132 terkutuk. Tapi aku bisa membantumu menyingkirkan kutukan itu. Semua yang kukatakan sebelumnya adalah benar. Aku tidak berbohong. Aku benar-benar bisa melihatmu mati berulang kali. Ini bukan tipuan." Mengabaikan kepala itu, Su King berbalik dan berjalan ke sel tempat tahanan terakhir berada, lukisan yang melayang. Melihat 23 sosok di dalamnya, Su King menatap bayangannya dan berkata, "Makanlah." Fluktuasi keserakahan terpancar dari bayangan itu saat membentang dari kaki Su King dan masuk ke dalam sel. Pada saat yang sama, aura jahat mulai terbentuk pada bayangan itu, menyebar hingga memenuhi blok sel. D132 tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi. Kepala itu tidak berteriak, iblis batu tidak bergerak, troll awan berhenti mengunyah, orang-orangan sawah berhenti melolong. Namun lukisan Painted Fog itu bergetar. Saat bayangan itu mendekat, getaran itu semakin kuat, hingga bayangan itu hanya berjarak sekitar 3 inci. Saat itulah suara seorang lelaki tua terdengar dari lukisan itu. "Penjaga penjara yang terhormat, yang paling bawah kanan bukanlah anggota spesiesku.
Suking mengalihkan pandangannya ke bagian kanan bawah lukisan itu. Seorang anak laki-laki berdiri di sana, tersenyum. Ia tampak tidak berbeda dari sosok-sosok lainnya, seolah-olah ia bagian dari keluarga itu. Tetapi begitu suara lelaki tua itu terdengar, anak laki-laki itu mengerutkan kening. Bayangan itu memburam ke arah anak laki-laki itu, dan kemudian terdengar suara bergerak, seperti rahang yang tiba-tiba menutup. Setelah itu, bayangan tersebut kembali ke Suking. Lukisan itu sama sekali tidak rusak. Namun, tidak ada lagi anak laki-laki di dalamnya. Dia telah ditelan oleh bayangan tersebut. Namun, begitu bayangan itu keluar dari lukisan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayangan itu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Saat Suking melihat ke bawah, bayangan itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan ke stongku dan kemudian meledak. Sosok buram melesat keluar dari pecahan bayangan itu, dan kemudian tawa terdengar di kegelapan. Hampir pada saat yang bersamaan, tusuk sate besi hitam melesat dengan kecepatan tinggi, tetapi bocah itu telah lenyap tanpa jejak. Tentu saja, bayangan itu tidak bisa dibunuh semudah itu. Meskipun telah meledak menjadi beberapa bagian, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyatukan dirinya kembali. Meskipun demikian, bayangan itu terlihat lemah. Menatap Suking dengan cemas, bayangan itu mengirimkan gelombang fluktuasi emosi. Aura takdir, ditelan, boom. Karena tampaknya khawatir Suking akan menganggapnya tidak berguna, ia menjelaskan semuanya dengan cukup jelas. Mata Suking menyipit saat dia menatap tempat di mana bocah itu menghilang. Aura takdir, gumamnya. Tusuk sate besi itu berputar kembali, dan Patriark Prajurit Vajra Emas muncul. Setelah melihat kondisi bayangan yang lemah, dia menoleh ke Suking dengan gugup. Ini sudah 2 kali berturut-turut dia gagal. Memang, bayangan itu juga gagal, tetapi kemudian bayangan itu mengarang cerita tentang aura takdir. Kau telah mempelajari beberapa kebiasaan buruk, dasar bayangan nakal. Menjijikkan. Sang Patriark mendengus dingin dalam hati. Menurutnya, ada kemungkinan 80% bahwa bayangan itu mengarang cerita untuk menghindari kesan tidak berguna. Kau ingin bercerita. Kau tak mungkin bisa dibandingkan denganku dalam hal itu, dasar bayangan nakal. Karena kau ingin banyak bicara, aku akan menambah bahan bakar ke api. Dengan begitu, ketika pembunuh kejam itu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kau akan berada dalam masalah besar. Selama aku tidak ikut campur, aku akan lolos tanpa cedera. Dia telah membaca banyak buku yang membahas tentang aura takdir. Dalam kebanyakan kasus, aura takdir adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan oleh tokoh utama. Bahkan, dalam novel, tampaknya semua orang selalu mengejar aura takdir. Aura takdir, katanya dengan lancar. Tuanku, saya tidak dapat melihat aura takdir, dan tampaknya tidak tahu banyak tentangnya seperti si bayangan kecil yang berpengetahuan luas. Tetapi karena bayangan itu menyebutkannya, selamat, tuanku. Selamat, Anda jelas telah diberkati oleh takdir untuk menemukan aura takdir di sini. Suking menatap kepala keluarga itu dan mengerutkan kening. Sambil gemetaran di dalam hati, sang patriark dengan cepat memberikan penjelasan berdasarkan hal-hal yang telah dibacanya di berbagai novel cetak. Tuanku, berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh Little Shadow, dan dengan asumsi itu benar, maka hamba Anda yang rendah hati dapat menebak mengapa orang-orang yang ditugaskan ke D-132 akhirnya binasa di luar. Jika Little Shadow benar, maka saya rasa saya sudah mengetahui rahasia D-132. Jelas sekali tempat ini memiliki aura takdir. Kemungkinan besar, ini adalah bagian dari aura takdir Ciciling County. Siapa yang tahu bagaimana aura itu bisa sampai di sini, atau mengapa aura itu mengambil bentuk tertentu. Alasan orang lain yang ditempatkan di sini meninggal adalah karena aura takdir hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Seperti pepatah lama, terlalu banyak lebih buruk daripada tidak cukup. Dampak buruk yang dihasilkan menyebabkan kemalangan dan peristiwa mencurigakan. Setelah memberikan penjelasannya, sang patriark benar-benar terkejut. Lagi pula, apa yang baru saja dia katakan, sangat masuk akal. Jangan bilang bayangan nakal itu mengatakan yang sebenarnya. Saat sang patriark terguncang di dalam hatinya, kerutan di dahi Suking semakin dalam. Pertama kali ia mendengar tentang aura takdir adalah ketika gurunya menceritakan kisah putra mahkota Valet dan Cian. Gurunya mengatakan bahwa beberapa cerita mengklaim bahwa putra mahkota dilahirkan dengan aura takdir seluruh umat manusia.
Saat Suking merenungkan hal itu, ekspresinya berubah dan dia melihat ke sisi kanan blok sel di kejauhan. Muncul dari balik bayangan, tampaklah bocah yang sama seperti beberapa saat yang lalu. Dia menatap Suking dengan rasa ingin tahu. Patriark prajurit Vajra Emas segera melesat ke arahnya, tetapi bocah itu menghilang lagi. Kali ini, dia muncul di bagian blok sel yang berbeda, masih menatap Suking dengan rasa ingin tahu. Suking bisa merasakan bahwa tatapan anak laki-laki itu secara khusus tertuju pada pergelangan tangan kanannya. Karena terkejut, dia mengangkat tangan kanannya. Garis pandang anak laki-laki itu mengikuti pergerakannya. Pergelangan tangan kanan Suking tidak tampak aneh sama sekali. Namun dia tahu tentang seberkas cahaya keemasan yang tersembunyi di sana. Dulu ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk membentuk inti racunnya, cahaya keemasan itu berkedip dan memberinya serangkaian sensasi yang sangat aneh. "Apa ini?" tanyanya sambil menatap anak laki-laki itu. Menanggapi pertanyaannya, semua narapidana di D-132 tetap diam sepenuhnya. Troll awan berputar di tempat. Wanita itu memanjat jeruji selnya. Hiasan yang diukir pada rok Devil berubah menjadi mata. Kepala di sudut sel yang sama tampak menatap ke kejauhan. Adapun lukisan bulir Painted Fog, lukisan itu menjadi buram, lalu berubah menjadi gambar ilusi seorang lelaki tua, bersandar pada jeruji selnya. Suking mengabaikan para narapidana dan terus menatap bocah itu. Dia melambaikan tangan kanannya. Mata bocah itu mengikuti gerakan tangannya, seolah-olah tangan Suking adalah satu-satunya hal yang penting baginya di dunia. Ekspresinya merupakan campuran aneh antara kebingungan dan kekosongan. Dia jelas telah mendengar kata-kata Suking. Sesaat kemudian, pandangannya beralih dari pergelangan tangan Suking dan tertuju pada matanya. Lalu dia membuka mulutnya seolah-olah sedang berbicara. Namun, tidak ada suara yang keluar, tidak pula kehendak ilahi. Bibirnya pun tidak bergerak. Suking mengerutkan kening. Ekspresi penasaran bocah itu tetap ada. Kemudian dia menyelesaikan berbicara dan menajamkan telinganya seolah mendengarkan sesuatu. Setelah selesai mendengarkan, matanya berbinar dan dia membuka mulutnya lagi. Setelah itu, dia mendengarkan lagi. Akhirnya dia sepertinya mendengar jawaban yang disukainya. Tampak sangat gembira, dia menatap Suking, menepuk dadanya sendiri, lalu mundur dan menghilang ke dalam bayangan. Di dalam distrik administratif ibu kota kabupaten, sekitar 1 bulan perjalanan dari kota itu sendiri, dekat prefektur Netherworld, terdapat deretan pegunungan yang luas. Salah satu ujungnya membentang jauh ke dalam prefektur Netherworld, ujung lainnya berakhir di dekat ibu kota kabupaten. Pegunungan ini unik, karena baik tanah maupun batunya yang membentuknya semuanya berwarna ungu. Warna tersebut jarang terlihat pada formasi geologi alami, dan karena itu, tempat ini dinamakan Pegunungan Roh Ungu. Di suatu tempat di Pegunungan Roh Ungu, relatif dekat dengan ibu kota kabupaten, terdapat jurang yang sangat besar. Jurang itu sangat dalam dan gelap, dengan kedalaman yang mustahil untuk dilihat dengan jelas. Satu-satunya yang terlihat hanyalah kabut ungu yang naik dari dasar jurang. 2 sosok mendekati jurang. Itu adalah seorang tua dan seorang muda. Orang tua itu tak lain adalah pemilik penginapan dari Plank Spring Way. Orang muda itu adalah Linger yang sangat cantik, mengenakan pakaian putih. Berdasarkan kesepakatan yang telah mereka capai dengan raksasa terbang itu, mereka terbang mendekat ke ibu kota kabupaten, kemudian menurunkan raksasa itu ke tanah dan berjalan kaki sisanya menuju Pegunungan Roh Ungu. Akhirnya, mereka hampir sampai di tujuan. Linger, roh-roh hutan akan segera datang. Berdasarkan perjanjian kuno, kau bisa mendapatkan sebagian warisanmu di sini. Namun, itu akan berbahaya. Saat ini kau perlu beristirahat dan membangun kekuatanmu. Stabilkan garis keturunanmu. Kemudian kau bisa mencobanya. Untuk sementara waktu, jangan serakah. Kau, pemilik penginapan itu berhenti bicara saat menyadari bahwa Linger tampaknya tidak memperhatikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanyanya. Papa, jawabnya, matanya berbinar gembira, ada seorang anak laki-laki yang berbicara kepadaku. Apa? Dengan terkejut, pemilik penginapan itu melihat sekeliling. Anak laki-laki yang mana? Apa yang dia katakan? Oh, tidak apa-apa, kata Linger, sambil berkedip beberapa kali. Dia sudah pergi sekarang. Mungkin dia salah satu roh kayu. Ini adalah pertama kalinya Linger berbohong kepada ayahnya.
Dia tahu ayahnya tidak menyukai Suking, dan karena itu, merasa lebih masuk akal untuk merahasiakan kebenaran darinya. Sementara itu, dia dengan cepat menjawab suara anak laki-laki yang tiba-tiba bergema di benaknya. Benar sekali, akulah yang menempatkan aura takdir esensi kehidupan itu di sana. Siapa kau? Apa kau melihat kakakku Suking? Kalian berdua di mana? Sesaat berlalu, ibu kota kabupaten, mata Lingger berbinar. Oh, maksudmu kau bahkan tidak punya satu teman pun. Baiklah, kita bisa berteman. Tapi kau harus membantuku menjaga kakak Suking. Sebentar lagi aku akan pergi mencari kalian berdua. Pemilik penginapan memandang Lingger dengan curiga. Ayo pergi, papa, katanya sambil tersenyum. Di dalam hatinya ia bahagia, dan di luar, ia tampak polos dan cantik seperti biasanya. Hal itu justru membuat pemilik penginapan semakin curiga. Namun, ia tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, jadi akhirnya ia hanya menggelengkan kepala dan kembali memberikan peringatan seperti biasanya. Kau sama sekali tidak boleh mulai melamun. Warisan khusus ini sangat penting. Kau tidak boleh gagal, karena ini masalah hidup dan mati. Nah, ketika roh kayu tiba di sini, kau harus mengasingkan diri untuk menstabilkan darahmu. Sementara itu, aku akan pergi ke ibu kota kabupaten untuk membeli beberapa barang yang kita butuhkan. Baik, papa, kata Lingger, tetap merangkul lengan pemilik penginapan. Angin pegunungan bertiup, mengangkat rambutnya dan dengan lembut membelai kulit wajahnya yang putih. Lingger mengangkat tangan dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Sambil menutupi matanya dengan tangan, ia melirik ke arah ibu kota kabupaten. Senyumnya semakin lebar. Kembali di divisi pemasyarakatan ibu kota kabupaten, di D132, Suking mengerutkan kening saat anak laki-laki itu menghilang. Kemudian dia berjalan menuju sel si manusia berwarna. Mungkin karena ancaman bayangan itu, pria tua dari kaum Painted Folk itu tidak bersembunyi. Sebaliknya, saat Suking mendekat, dia dengan cepat menggenggam tangannya dan membungkuk memberi salam. Saya Sir Inkwell dari Painted Folk. Senang bertemu Anda, sipir penjara yang terhormat. Benda apa itu tadi? Tanya Suking kepada lelaki tua itu. Tuan, anak laki-laki itu memiliki aura takdir. Jawab Sir Inkwell seketika. Tatapan Suking menjadi lebih tajam. Sebagai respons, Sir Inkwell menggigil. Entah mengapa, ia merasa sipir penjara ini berbeda dari yang lain. Secara umum, Sir Inkwell tidak peduli dengan para penjaga di penjara. Karena keunikan spesiesnya, ia bahkan tidak akan terganggu jika orang-orang dalam lukisan itu merobek lukisan tersebut hingga hancur. Lagi pula, mereka hanyalah ilusi. Namun, ketika penjaga tertentu ini mengirimkan bayangannya ke dalam sel, Sir Inkwell merasakan sensasi krisis mematikan yang sangat kuat. Tampaknya bayangan itu benar-benar bisa melahapnya. Hal itu membuatnya gugup, karena ia merasa dimakan akan sangat menyakitkan. Ketika melihat mata Suking berkedip, Tuan Inkwell berkata, dengan segala hormat, Yang Mulia sipir penjara, saya tidak tahu apa yang dilakukan aura takdir itu di sini. Aura itu sudah ada di sini ketika saya dikurung. Sebenarnya, saya harus berterima kasih kepada Anda, Yang Mulia sipir penjara. Aura takdir itu senang tinggal di dunia Painted Folk, dan karena itu, saya tidak pernah berani menunjukkan diri saya di tempat terbuka. Saya selalu merasa aura itu ingin memakan saya. Itulah mengapa saya tidak pernah bisa memperingatkan Anda tentang situasi ini. Saya sungguh berharap Anda dapat memaafkan saya, Yang Mulia sipir penjara. Sir Inkwell tahu bahwa sipir penjara itu kemungkinan besar tidak akan mempercayainya. Lagi pula, dia tidak pernah memberi indikasi bahwa dia ingin memberikan peringatan. Tetapi dia tetap harus mengatakannya. Terkadang memberikan penjelasan dan tidak memberikan penjelasan dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Setidaknya, itu menunjukkan bagaimana sikapnya. Suking menatap dingin Tuan Inkwell. Dia tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan pria itu, dan tidak ingin mempertanyakannya. Jadi dia berbalik dan kembali ke pintu. Di sana, dia mengirimkan bayangannya keluar dengan perintah untuk berjaga. Itu sedikit imbalan. Bayangan itu sangat gembira, dan mengeluarkan fluktuasi bahagia yang membuatnya tampak seperti baru saja diberi mainan baru. Dengan cepat terpisah menjadi 14 bagian, ia pergi ke 14 sel. Troll awan tidak makan apapun, karena bayangan yang penasaran itulah yang memakannya.
Wanita itu gemetar dan berhenti mencoba membujuk orang-orangan sawah untuk tidur. Karena bayangan itu, orang-orangan sawah gemetar dan berdiri, siap menerima perintah. Bahkan, tak lama kemudian, mereka berbaris di sekitar wanita itu, menatapnya dengan agresif. Iblis batu berputar, tetapi bukan atas kemauannya sendiri. Kepalanya mendorongnya. Kedua tahanan itu ketakutan, karena cambuk bayangan telah muncul di sel, yang berulang kali mencambuk ke arah mereka. Lebih dari 20 sosok di dalam lukisan bulir Painted Folk tidak lagi tersenyum. Mereka tampak ketakutan, dan itu karena bayangan itu berbaring di atas lukisan, menjilati bibirnya. Semua tahanan tampak pendiam dan tenang. Namun, sesekali anak laki-laki itu muncul dan menatap Su Qing, dan tatapannya selalu tampak terfokus pada pergelangan tangan kanan. Dia tampak sangat penasaran. Akhirnya, dia duduk bersila di depan Su Qing dan menangkup dagunya dengan telapak tangannya. Su Qing menatapnya. Dia tahu bahwa anak laki-laki ini adalah rahasia D132. Waktu berlalu, setengah bulan. Selama waktu itu, Su Qing tidak mengalami kejadian aneh lainnya setelah meninggalkan divisi pemasyarakatan. Di bawah kepemimpinannya, tidak ada hal yang tidak biasa terjadi di D132. Namun, setiap kali para narapidana di sana melihat Su Qing, mata mereka berbinar ketakutan. Dan itu karena mereka selalu kehilangan bagian tubuh. Itu adalah ulah si bayangan. Si bayangan tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahunya, dan kadang-kadang menggigit di sana-sini. Untungnya bagi para narapidana, sifat mereka yang menjijikkan memastikan bahwa tempat yang digigit akan tumbuh kembali keesokan harinya. Kepala itu tidak lagi berceloteh. Saat Su Qing lewat, ia akan mendesah. Jangan injak aku sampai mati. Jangan bunuh aku. Aduh, bocah itu sudah terbiasa dengan Su Qing. Setiap kali dia datang bertugas, bocah itu akan muncul dan duduk di sebelahnya. Dia hampir tampak seperti pengikut yang ditugaskan sebagai pengawal. Pada beberapa kesempatan, bocah itu akan berlari mendekat dan mengamati bayangan yang menebar ketakutan di hati para narapidana. Adapun patriark prajurit Vajra Emas, dia tampak sengsara. Su Qing tidak memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Sebaliknya, dia memberinya pekerjaan yang mirip dengan pekerjaan bayangan. Saat ini, ada 2 sipir tambahan di D132. Sang patriark tampak sangat tertarik pada Rock Devil. Kemudian, dia dan bayangannya tampaknya mencapai semacam kesepakatan. Setelah itu sang patriark mengambil alih tugas pengelolaan sel khusus tersebut. Bayangan itu paling tertarik pada kaum Painted Folk. Ia senang berbaring di atas lukisan itu dan menjilat bibirnya. Akhirnya, lukisan itu menjadi buram. Melihat semua itu, Su Qing melakukan beberapa perhitungan. Berdasarkan apa yang dikatakan sipir lain kepadanya, setiap bulan, kuota mereka akan diatur ulang, memungkinkan mereka untuk menangani narapidana sesuai keinginan mereka. Namun, kuota tersebut didasarkan pada jumlah narapidana di setiap blok sel. Karena itu, Su Qing hanya berhak untuk menyingkirkan 2 tahanan. Itu agak mengecewakan. Jumlah narapidana di D132 tidak mencukupi, gumamnya. Saat ia merenungkan cara untuk memasukkan lebih banyak narapidana ke dalam blok sel, Sir Inkwell dengan gemetar memanggilnya. Yang mulia sipir penjara, saya punya rahasia yang ingin saya ceritakan kepada Anda. Saya tidak menginginkan imbalan apapun selain, jika Anda pikir rahasia itu berharga, tolong singkirkan bayangan itu. Su Qing mengabaikannya. Dengan suara gemetar, Sir Inkwell berkata, Yang mulia sipir penjara, tahukah Anda berapa banyak orang yang sebenarnya dikurung di D132? Dia terdengar sangat ketakutan, seolah-olah dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan rahasia ini kepada Su Qing. Mendengar itu, Su Qing mengerutkan kening dan menatap dingin. Ada 14 narapidana di blok sel itu. Dia sudah tahu itu sejak awal, dan telah memeriksa mereka segera setelah tiba. Selain itu, dia sudah menemukan rahasia D132. Selain itu, tampaknya Sir Inkwell sengaja bersikap misterius, yang menimbulkan kecurigaan. Su Qing hendak memalingkan muka ketika, tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia teringat sesuatu. Yang mulia sipir penjara, Anda baru saja merasakannya, bukan? Tanya Sir Inkwell, suaranya bergetar. Yang mulia sipir penjara, apakah kita benar-benar memiliki 14 tahanan di sini? Coba ingat kembali, telusuri ingatan Anda.
Ketika Anda melakukannya, dapatkah Anda menentukan berapa sebenarnya jumlah tahanan? Apakah Anda benar-benar mengetahui rahasia D132? Suara Sir Inkwell semakin lemah dan menghilang. Su King menatap sel Sir Inkwell, matanya berbinar-binar. Sir Inkwell jelas-jelas berusaha mengarahkannya pada suatu kesimpulan, itu sudah jelas. Meskipun demikian, dia mengorek-ngorek ingatannya untuk memastikan informasi tersebut. Pada hari pertamanya di sini, dia dengan cermat memeriksa semua narapidana. Ada 14 orang. Yang pertama adalah troll awan. Yang kedua adalah wanita manusia. Yang ketiga adalah iblis batu. Yang ke-13 adalah kepala penjara. Dan yang ke-14 adalah Sir Inkwell. 14. Pasti. Dia bahkan mengeluarkan slip giok itu dan meninjau semua informasi, memastikan bahwa ada 14 narapidana. Namun, entah mengapa, Su King merasa ingatannya mengandung informasi yang berbeda. Meskipun begitu, dia tidak yakin apa sebenarnya informasi itu. Sambil berdiri, dia berjalan menuju sel troll awan. Setelah memeriksanya, dia mulai menyusuri jalan setapak, melihat ke dalam semua sel sampai akhirnya dia sampai di tempat Sir Inkwell berada. Di sepanjang jalan, dia sekali lagi menghitung 14. Saat berdiri di luar sel Sir Inkwell, ia menatap lukisan buram itu dengan muram. Kemudian, ia mengirim pesan dalam hati kepada Patriark Prajurit Vajra Emas. Seketika, tusuk sate besi hitam melesat keluar, berputar mengelilingi seluruh blok sel, memasuki setiap sel untuk memeriksanya. Setelah itu, ia memberitahu Su King bahwa tidak ada hal yang aneh. Setelah itu, Su King menyuruh bayangannya memeriksa semuanya. Setelah selesai, bayangannya mengirimkan fluktuasi kepadanya melalui kehendak ilahi. Sama seperti sebelumnya, tidak ada yang aneh. Memang benar ada 14 narapidana. Wajah Su King semakin gelap, dan dia menyuruh bayangan itu mengirimkan sebagian dirinya ke lukisan tersebut. Sir Inkwell muncul, tampak sangat gugup sambil meratap, "Yang mulia, aku benar-benar tidak punya pilihan selain mengatakan hal itu. Bayangan itu hampir memakanku. Aku harus melakukannya untuk mengulur waktu. Kalau tidak, aku akan tamat. Yang mulia, mohon maafkan aku. Maafkan aku, hanya kali ini saja." Su King tidak mengatakan apapun. Matanya menjadi semakin dingin. Sir Inkwell gemetar lebih hebat lagi saat kecemasannya berubah menjadi teror. Akhirnya, dia berkata dengan tiba-tiba, "Saya akan katakan saja. Rahasia sebenarnya, Yang Mulia Sipir Penjara, adalah bahwa divisi pemasyarakatan sebenarnya hanya mengkhawatirkan satu narapidana. Dan itu adalah seorang dewa." "Jelaskan," kata Su King. "Yang Mulia Sipir Penjara, saya sebenarnya tidak yakin dengan setiap detailnya. Saya hanya pernah mendengar seorang tahanan yang lebih tua dari saya menjelaskan bahwa divisi pemasyarakatan dibangun di atas klon dewa yang disegel. Itulah mengapa para bangsawan istana selalu tinggal di sini." Su King teringat kembali saat pertama kali datang ke penjara itu, dan bagaimana ia mendengar lolongan dari kedalaman jurang. Kemudian ia memikirkan getaran yang ia rasakan dari dasar jurang. Terlebih lagi, mayat para narapidana dilemparkan ke dasar jurang, seolah-olah mereka adalah makanan. Saat pikiran-pikiran itu menyatu, dan ia menyadari implikasinya, ia menyadari mengapa Sir Inkwell sengaja bersikap misterius. Sesaat kemudian, Su King menatap Sir Inkwell dan memanggil bayangan itu pergi. Bayangan itu tampak kecewa, tetapi tidak bisa membangkang. Yang bisa dilakukannya hanyalah fokus bersenang-senang dengan narapidana lain. Patriark Prajurit Vajra Emas melakukan hal yang sama, dan kembali ke tempatnya mengawasi iblis batu. D132 kembali normal. Semuanya normal. Bocah yang terbentuk dari aura takdir itu muncul lagi. Dia selalu muncul di dekat Su King, seolah-olah ingin tetap dekat dengannya. Beberapa hari berlalu, semuanya berjalan normal bagi Su King. Namun, dia banyak memikirkan apa yang dikatakan Sir Inkwell kepadanya. Entah mengapa, dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Akhirnya, suatu hari ketika dia hendak pulang kerja dan kembali ke paviliun pedangnya, dia melihat wajah yang familiar di divisi pemasyarakatan. Itu adalah Kong Xianglong. Kong Xianglong ditugaskan ke kantor operasi lapangan, di mana ia bertugas melacak para penjahat. Hari ini, ia datang bersama seorang penjahat yang telah ditangkapnya. Ketika Su King melihatnya, ia sedang mengobrol dengan salah satu sipir penjara yang dikenalnya di lantai 9.
Tergeletak di tanah di sampingnya adalah seekor dualface, terengah-engah. Dualface itu memiliki basis kultivasi yang mengesankan. Meskipun terluka dan terbaring, ia masih berdenyut dengan fluktuasi 7 istana surgawi. Jelas itu adalah representasi yang mengesankan dari spesiesnya. Namun demikian, kondisinya buruk. Ia telah dipukuli begitu parah hingga kehilangan satu kaki, dan dari lukanya, tampaknya kaki itu telah terlepas. Kong Xianglong juga terluka, tetapi dia tampaknya tidak mengkhawatirkan luka-lukanya. Melihat Su Qing, matanya berbinar. "Su Qing, kakak Kong," jawab Su Qing sambil memberi hormat sebagai balasan. Para sipir lainnya pun memberi salam. Cukup banyak dari mereka yang mendengar bahwa Su Qing tidak pernah meminta transfer setelah ditugaskan ke D-132. Terlebih lagi, dia selalu pulang setelah bekerja, dan belum pernah meninggal dalam keadaan misterius. Hal itu membuatnya mendapatkan kekaguman dari para sipir. Su Qing tersenyum pada Kong Xianglong dan mengamati luka-lukanya dengan saksama. "Bukan apa-apa, sungguh, luka ringan. Su Qing, kau benar-benar seorang sipir penjara sekarang." "Hahaha, seharusnya aku sudah menduganya." Kong Xianglong jelas memperhatikan seragamnya dengan tanda api gelap, dan juga cara sipir penjara lain memperlakukannya. Dia sama sekali tidak tampak terkejut bahwa Su Qing adalah seorang sipir penjara. "Sebenarnya, saat aku mendengar kau ditugaskan menjadi sekretaris jenderal Tuan Istana, aku sudah tahu itu." "Apa tepatnya yang kau tahu sepenuhnya?" Sebuah suara dingin bertanya, menyela Kong Xianglong sebelum dia selesai bicara. Suara itu berasal dari tangga menuju lantai 9. Saat suara itu bergema, wajah dingin penguasa istana muncul ketika ia mencapai puncak tangga dan berjalan menghampiri kelompok tersebut. Para sipir penjara semuanya berjabat tangan dan membungkuk dengan hormat. "Senang bertemu, Tuan Istana." Su Qing melakukan hal yang sama, sementara Kong Xianglong gemetar, dengan cepat menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk. Tiba-tiba, Su Qing menyadari bahwa Kong Xianglong tampak ketakutan. Ia bahkan berkeringat. Tekanan yang terpancar dari penguasa istana sangat besar, memenuhi seluruh lantai 9. Keheningan mutlak menyelimuti ruangan saat ia memandang sekeliling. Ia menatap penjahat bermuka dua yang tergeletak di tanah, lalu menatap Kong Xianglong. "Mengingat tingkat kultivasimu," katanya dingin, "kau bisa saja menangkap kultivator ini hanya dengan satu serangan pedang. Mengapa kau menggunakan dua serangan? Orang-orang terus membicarakanmu sebagai pilihan terbaik generasi ini. Apakah itu sebabnya kau selalu sombong? Kau mungkin tidak menguasai hal lain, tetapi kau telah menguasai cara bersikap arogan." Dia menoleh ke Su Qing. "Sedangkan untukmu," lanjutnya, nadanya tetap dingin seperti sebelumnya, "bukankah seharusnya kau sudah kembali ke rumah dan berlatih kultivasi? Kau sudah mengendalikan situasi di D-132, bukan? Nah, jika kau sehebat itu, mungkin aku harus mempromosikanmu ke unit C." Mata Su Qing menyipit penuh pertimbangan. Dia menyadari bahwa kepala istana memiliki temperamen yang buruk. Setelah mengenal beberapa sipir lainnya, dia mendengar beberapa cerita tentang betapa ketatnya dia. Ditambah dengan bagaimana kepala istana memarahinya pada pertemuan pertama mereka, dia tahu bahwa membalas tidak akan ada gunanya. Adapun Kong Xianglong, ia menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Tuan istana mengalihkan pandangannya dari Su Qing kembali ke Kong Xianglong. "Baiklah, bicaralah. Aku bertanya padamu." Kong Xianglong ragu-ragu lalu berkata, "Kultivator berwajah ganda ini memiliki beberapa pelayan setengah darah, kasihan mereka. Sayangnya, aku tidak mengendalikan seranganku dengan baik dan melukai orang yang tidak bersalah. Itulah sebabnya akhirnya jadi seperti ini. Anak-anak setengah darah adalah anak-anak yang lahir dari manusia dan non-manusia. Seringkali, nasib mereka jauh lebih buruk karena status mereka." Penguasa istana menerima informasi tersebut lalu berkata, "Meskipun begitu, yang kau lakukan hanyalah melawan kultivator tingkat 7 istana, namun kau tetap terluka. Apa lagi yang terjadi? Apakah kau menggunakan wewenang resmimu untuk menangani masalah pribadi?" Kong Xianglong berkeringat dingin, tetapi karena penguasa istana langsung menanyakan pertanyaan kepadanya, dia tidak punya pilihan selain menjawab. Penjahat itu punya beberapa teman. Mereka melarikan diri, dan meskipun mereka tidak ada dalam daftar buronan, mereka telah melakukan beberapa hal yang benar-benar tidak bermoral. Aku tidak bisa menahan diri, jadi aku mengejar mereka dan membunuh mereka. Kemudian,
lawan tangguh lainnya muncul, dan aku membunuhnya juga, itulah sebabnya aku terluka. Tuan istana menatap Kong Xianglong dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan kembali ke arah tangga. Sambil berjalan, suaranya yang dingin terdengar. Itu bisa dimengerti. Namun, kau tidak mengikuti protokol misi, dan akibatnya, masalah sampingan terus muncul. Sebagai hukumanmu, kau akan dikurung di sini selama 7 hari. Bawa dia pergi. Setelah itu, penguasa istana menghilang. Su Qing memandang Kong Xianglong dengan simpati. Bagi Su Qing, tuan istana itu agak tidak masuk akal. Namun Kong Xianglong hanya menghela napas lalu tersenyum getir pada Su Qing. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah menurunkan tahanan itu dan pergi. Sungguh sial. Dua sipir mendekat, mengikat tahanan dual face, lalu berjalan menghampiri Kong Xianglong. Kong Xianglong pasrah menerima nasibnya dan mengulurkan tangannya. Mereka memasangkan borgol di tangannya, lalu membawanya turun ke penjara. Tepat sebelum menghilang di balik tangga, dia berbalik dan melambaikan tangan kepada Su Qing. Su Qing memperhatikannya pergi, lalu menuju paviliun pedangnya. Duduk bersila, ia memandang ke malam hari dan memikirkan Kong Xianglong yang ditegur dan ditahan. Hal itu semakin menekankan betapa pentingnya kepatuhan pada aturan bagi penguasa istana. Ia telah menegur Su Qing dan melakukan hal yang sama kepada Kong Xianglong, yang merupakan seorang terpilih yang terkenal. Jadi, seperti inilah istana Swatsej. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyukainya. Aturannya sederhana, dan meskipun kekuatan itu penting, faktanya pengabdian yang berjasa dan mengikuti aturan juga penting. Dulu, ketika kakak Chen menyebutkan bahwa kakek sekte Zhang Xiyun adalah salah satu dari 4 pengawal kehormatan, dia menekankan bahwa dia tidak melakukan praktik pilih kasih dan kronisme. Dengan seorang penguasa istana seperti ini, tidak mungkin siapapun akan diizinkan untuk melakukan hal itu. Setelah semua hal yang dialami Su Qing di Istana Pendekar Pedang, termasuk semua hal yang tampaknya sepele, dia merasa benar-benar mulai memahami tempat itu. Dia juga tidak melupakan apa yang dikatakan Sir Inkwell. Apakah ada klon dewa yang dikurung di kedalaman penjara? Su Qing menggelengkan kepalanya. Baginya, mengetahui informasi itu tidak akan banyak membantu. Bukannya dia bisa menyelidikinya dan memastikan kebenarannya. Karena itu, dia menyimpan informasi itu, menutup matanya, dan memfokuskan perhatiannya pada istana surgawi kelimanya. Istana surgawi itu hampir terbentuk, dan berdasarkan apa yang bisa dia ketahui, dia hanya membutuhkan 5 atau 6 hari lagi untuk menyelesaikan materialisasinya. Semakin banyak kemajuan yang saya buat, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk terwujudnya hal tersebut. Akhir-akhir ini dia banyak berpikir tentang apakah dia benar-benar harus menempatkan naga biru kehijauannya ke dalam istana surgawi. Pertama, ia merasa keempat istana surgawinya saat ini cukup menakjubkan, dan naga biru kehijauan itu hanya biasa saja. Saat membentuk inti emas untuk istana surgawi, seseorang dapat menambahkan item atau teknik dari luar. Karena itu, Su Qing telah mempertimbangkan untuk menggunakan teknik kelas kekaisaran. Secara teori, itu mungkin, tetapi Su Qing kekurangan informasi detail tentang cara melakukannya. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya mengumpulkan keberanian, mengeluarkan slip giok transmisi, dan mengirim pesan suara kepada Ark Immortal Plumdark. "Senior, apakah Anda di sana?" "Tidak," balasannya datang hampir seketika. Su Qing duduk diam sejenak, tetapi tidak ada pesan lebih lanjut yang datang. Ada sesuatu yang aneh dengan nada bicara Ark Immortal Plumdark, tetapi dia tidak tahu apa maksudnya. Apakah dia telah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya? Selanjutnya, dia mengirim pesan kepada guru kelima menanyakan tentang penggunaan teknik kelas kekaisaran bersama dengan istana surgawi. "Apa? Ark Immortal Plumdark tidak menjelaskan itu padamu? Sebelum kita datang ke ibu kota wilayah ini, tuanmu secara khusus memintanya untuk menjelaskan bagaimana teknik kelas kekaisaranmu dapat digunakan untuk membuat inti emas. Beberapa hari yang lalu, aku bahkan melihat Ark Immortal Plumdark berbicara dengan beberapa temannya tentang topik yang sama persis. Lagi pula, teknik kelas kekaisaran semuanya berbeda, jadi kau perlu sangat menekankan metode spesifik yang kau gunakan." Ark Immortal Plumdark mengunjungi 3 sekte besar, dan bahkan membayar banyak uang untuk menelusuri balai kitab suci dan sihir mereka untuk mencari detailnya. Jika Anda melakukannya secara acak, Anda tidak akan terluka,
tetapi pada saat yang sama Anda juga tidak akan berhasil. Setelah berpikir lebih lanjut, Su King masih tidak mengerti mengapa Ark Immortal Plumdark mau melakukan begitu banyak hal untuknya. Merasa bingung dan gugup, dia mengirimkan pesan suara lagi kepadanya. "Senior, siapakah kau?" Jawabnya melalui selendang giok itu. "Ini aku, Su King." "Oh, maksudmu orang yang selama ini bersembunyi di paviliun pedangnya dan belum pernah datang menemuiku sekalipun." Su King tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Akhirnya, dia berkata pelan, "Guru kelima telah menjelaskan semuanya. Jadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, senior." Responsnya berupa dengusan dingin. Lalu dia berkata, "Istana surgawi kelimamu hampir selesai, kan? Pada hari kau menyelesaikannya, datanglah menemuiku. Ngomong-ngomong, aku sangat suka kue osmanthus dari bagian selatan kota." 1. Baiklah. Merasa sedikit lega, Su King menyimpan slip giok itu dan memastikan untuk menghafal resep kue osmanthus. "Aku harus mencari kesempatan untuk membalas budinya." Su King tidak pandai mengungkapkan perasaannya, jadi dia mengeluarkan gulungan bambunya, membaliknya ke sisi yang bertuliskan "Para Dermawan" dan mengukir Plumdark di atasnya. "Sekarang, aku masih perlu mencari cara untuk mendapatkan banyak kredit militer." Memikirkan kredit militer membuatnya mengerutkan kening. Setelah menjadi sipir penjara, dia mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik tentang cara mendapatkan kredit militer. Pertama, sipir penjara mendapatkan sejumlah tertentu per bulan. Jumlahnya tidak banyak, dan sama sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak, dia harus pergi menjalankan misi. Namun, tidak banyak misi yang tersedia. Dan misi dengan imbalan yang bagus umumnya dirancang untuk kelompok atau kultivator Naschen Sol. Meskipun begitu, selama dia terus menabung, dia akhirnya akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menerima beberapa misi di dekat ibu kota kabupaten. Setelah mengambil keputusan itu, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Waktu berlalu, saat hari sudah terang di luar, dia membuka matanya. "Mengapa aku merasa seperti telah melupakan sesuatu?" Dia mengerutkan kening sambil berpikir. "Akankah hari ini menjadi hari di mana penguasa istana bertanya kepada saya apakah saya telah mengendalikan D-132? Ada sesuatu yang aneh tentang pemikiran itu. Dan yang paling aneh dari semuanya adalah dia tampaknya mengalami masalah ingatan. Apa yang terjadi? Dia selalu bisa sepenuhnya mempercayai ingatannya. Dan dia jarang melupakan sesuatu. Sejak kapan ingatanku mulai memburuk?" Setelah mengingat kembali kejadian baru-baru ini, pupil matanya menyempit. "Aku lupa hal-hal yang berkaitan dengan D-132, tapi tidak yang lain. Itu berarti masalahnya pasti dimulai saat aku ditugaskan di sana." Pikirannya berputar. Tiba-tiba, dia teringat kembali apa yang Chen Boli katakan padanya. "Saat kamu merasa sudah tahu segalanya, kamu akan menyadari masih banyak hal lain yang perlu dipelajari." Setelah berpikir lebih lanjut, matanya berbinar dingin. D-132 benar-benar memengaruhi saya entah bagaimana. Di luar terang, tetapi bukan hari yang cerah dan menyilaukan. Cuacanya berkabut dan hujan. Musim hujan di ibu kota kabupaten akan berlangsung selama berbulan-bulan. Su King berdiri, matanya dingin saat dia mendorong pintu paviliun pedang dan berjalan menembus angin dan hujan menuju divisi pemasyarakatan. Setelah masuk ke dalam, dia memproyeksikan pesan kepada Patriark Prajurit Vajra Emas dan bayangan tersebut. "Mulai sekarang, saya ingin kalian berdua merekam semua yang terjadi." Sang Patriark dan bayangannya sama-sama terkejut, tetapi mereka berdua menyatakan pengakuan mereka. "Tuanku, apa yang sedang terjadi?" tanya Sang Patriark dengan hati-hati. "Saya menduga ada kekuatan luar yang sedang mengutak-atik pikiran saya, mengganggu ingatan saya." Dengan mata yang semakin dingin, dia berjalan turun ke lantai 57 dan kemudian masuk ke D-132. Pada suatu titik, D-132 berhenti menjadi begitu gelap dan dingin. Kepala itu berhenti banyak bicara, troll awan itu tidak lagi memakan tentakelnya sendiri. Rock Devil bergetar saat berputar di tempatnya, dan Sir Inkwell mulai lebih sering menunjukkan wajahnya. Mungkin sebagian dari itu karena kerja keras bayangan dan Patriark. Setelah memasuki D-132 dan melihat sekeliling, Su King mendapat sebuah ide. Bocah itu muncul,
berdiri tidak terlalu jauh, tampak sedikit tidak nyaman. Su King meliriknya sekilas, lalu mulai berjalan menyusuri jalan setapak seperti yang sering dilakukannya, memeriksa semua sel. Ketika dia sampai di Rock Devil, dia melihat kepala yang berceloteh. Bukannya berguling-guling di tanah seperti biasanya, kepala itu berada di atas batu penggiling, menatap Su King dengan ekspresi aneh. Ia menatap Su King. Su King membalas tatapannya. Kepala sekolah tidak mengatakan apapun. Mengapa hari ini begitu sunyi? Tanya Su King dengan tenang. Aku tidak mau diinjak-injak. Lagi pula, pernahkah kau melihat orang hidup berbicara dengan orang mati? Kepala itu menyeringai sangat mengerikan. Saya sudah, jawab Su King. Kepala departemen itu tampak terkejut. Aku tidak hanya melihatnya, aku juga membicarakannya, kata Su King dengan nada sangat serius. Kepala itu menoleh ke belakang dengan bingung, lalu menggigil dan berbalik sehingga membelakangi Su King. Su King terus berjalan hingga tiba di depan sel kaum Painted Folk. Menatap Tuan Inkwell, dia berkata, ulangi semua yang pernah kau katakan padaku. Secara lengkap, hilangkan satu kata saja dan aku akan menghukum matimu. Pria tua itu ternganga. Dengan wajah tanpa ekspresi sama sekali, Su King melambaikan tangannya, menyebabkan bayangannya membentang ke dalam sel. Sir Inkwell langsung mulai berbicara. Jelas sekali, dia memiliki ingatan yang sangat tajam, karena dia berhasil mengulangi setiap hal yang pernah dia katakan sejak Su King ditugaskan ke D132. Mendengar itu, Su King mengangguk, lalu kembali ke pintu dan duduk untuk bermeditasi. Hari berlalu, dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Sama seperti hari-hari lainnya. Bahkan, ketika giliran kerjanya selesai, dia langsung keluar. Dia pergi kembali ke paviliun pedangnya tanpa berhenti dimanapun di sepanjang jalan. Setelah duduk bersila, dia berkata, Anda duluan, Tuan Free Spirit. Tusuk sate besi hitam itu terlempar keluar dan sang patriark menciptakan proyeksi dirinya sendiri. Dengan wajah yang sangat muram, dia melambaikan tangannya, menyebabkan sebuah gambar muncul. Itu adalah Su King. Rekaman itu menunjukkan semua yang dia lakukan hari itu, dari saat dia memasuki divisi pemasyarakatan hingga dia meninggalkan D132. Semuanya terekam secara detail, tanpa ada yang terlewat. Rekaman itu juga berisi semua yang dikatakan Sir Inkwell. Setelah menonton rekaman dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, Su King menyuruh bayangannya untuk menunjukkan rekamannya. Sama seperti rekaman pertama, tidak ada yang tampak janggal. Saat Su King memikirkannya, sebuah kemungkinan tiba-tiba terlintas di benaknya. Apakah aku terlalu banyak berpikir tentang ini? Akhirnya dia menepis pikiran itu dan sekali lagi memeriksa rekaman di dalam slip giok. Matanya berbinar saat dia fokus pada Sir Inkwell. Dengan suara gemetar, Sir Inkwell berkata, Yang Mulia Sipir Penjara, tahukah Anda berapa banyak orang yang sebenarnya dikurung di D132? Jika Anda mengingat kembali, dapatkah Anda menentukan berapa banyak tahanan yang sebenarnya ada di sana? Yang Mulia, aku benar-benar tidak punya pilihan selain mengatakan hal itu. Bayangan itu hampir melahapku. Aku harus melakukannya untuk mengulur waktu. Kalau tidak, aku akan tamat. Yang Mulia, mohon maafkan aku. Maafkan aku, hanya kali ini saja. Su King mendengarkan bagian rekaman itu beberapa kali, lalu akhirnya melakukan gerakan mantra, menyebabkan bagian di mana Sir Inkwell meminta maaf diputar berulang-ulang tanpa henti. Tuan Free Spirit, Little Shadow, katanya pelan. Dengarkan apa yang dia katakan, dan katakan padaku, apakah Sir Inkwell benar-benar berbicara kepadaku? Patriark prajurit Vajra Emas tampak sangat terkejut. Sejumlah mata tiba-tiba terbuka lebar menatap bayangan itu. Atau, lanjut Su King dengan tenang, mungkinkah kata-kata itu diucapkan kepada entitas lain yang tidak kusadari? Begini, Tuan Inkwell selalu memanggilku, sipir yang terhormat. Namun, di bagian tadi, dia menggunakan sapaan yang lebih sederhana, yang terhormat. Ini perbedaan yang agak jelas, namun anehnya, aku tidak pernah menyadarinya. Mata Su King sedingin es. Dan sekarang aku bertanya-tanya berapa banyak narapidana yang sebenarnya ditahan di D132. Dengan mata menyipit, dia mencari-cari dalam ingatannya. Pertama, troll awan. Kedua, wanita manusia. Ketiga, iblis batu. Ke-13, Su King tiba-tiba berhenti berbicara. Tunggu, bagaimana dengan yang keempat?
Siapa yang keempat? Pupil matanya perlahan menyempit. Di sampingnya, Patriark prajurit Vajra Emas membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi mendapati dirinya terdiam. Dia tidak bisa memikirkan jawabannya. Kemudian dia mulai gemetar, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Bayangan itu juga tampak linglung. Lalu siapa yang kelima? Lanjut Suking. Lebih tepatnya, siapa yang keempat sampai ke-13? Dan kenapa aku tidak ingat siapa mereka? Sambil mengeluarkan secarik giok berisi informasi tentang para narapidana, dia memeriksa daftar tersebut, dan benar saja, ada 14 narapidana. Namun, dia sama sekali tidak bisa mengingat 9 orang di tengah. Itu sangat aneh. Meskipun telah membaca dengan saksama naskah giok itu, ia tetap tidak dapat mengingat detailnya. Chen Boli berbicara tentang para narapidana, namun, dia tidak menyebutkan satu pun dari 9 orang di tengah. Saat itu, saya tidak memikirkan apapun. Sungguh menarik. Dengan mata berbinar, dia membuka tas penyimpanannya dengan maksud untuk membuat catatan pribadi tentang apa yang baru saja disadarinya. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia memutuskan untuk tidak menggunakan slip giok, dan sebagai gantinya, mengeluarkan slip bambu kosong. Dia memiliki banyak slip bambu di tas penyimpanannya. Dengan sangat hati-hati dan teliti, dia mencatat semua yang baru saja dia temukan di secarik kertas itu. Di baris terakhir, dia menulis 5 kata diikuti tanda tanya. Kekuatan seorang dewa. Setelah menyelesaikan itu, Suking berdiri dan berjalan keluar dari paviliun pedangnya menuju malam. Saat hujan terus turun, dia berjalan melewati genangan air menuju divisi pemasyarakatan. Kemudian langkah kakinya bergema saat ia menuruni tangga. Ini adalah pertama kalinya ia datang ke divisi pemasyarakatan di malam hari. Semuanya gelap, kecuali lampu-lampu di dinding yang sesekali memancarkan cahaya redup dan samar. Cahaya itu jelas tidak cukup untuk menembus kegelapan sepenuhnya. Namun, bagi Suking, siang dan malam hampir sama saja, dan dia tidak ingin menunggu sampai hari berikutnya. Terlebih lagi, semakin lama dia menunggu, semakin dia khawatir ingatannya akan memudar. Dia ingin melihat sendiri siapa narapidana keempat hingga ke-12. Semuanya gelap dan sunyi ketika dia sampai di lantai 57, dan pintu gelap D132. Dia mendorongnya hingga terbuka. Apakah tahanan keempat hingga ke-12 itu benar-benar ada? Saat pintu berderit, Suking masuk ke dalam, wajahnya tanpa ekspresi sama sekali. Kemudian dia menutup pintu di belakangnya. D132 gelap seperti biasanya. Begitu ia masuk, ia bisa merasakan tatapan tertuju padanya dari dalam sel. Hampir bersamaan, bocah itu muncul di sebelahnya, tampak agak tak berdaya dan khawatir. Menyadari hal itu, Suking mengerutkan kening. Tatapan yang tertuju padanya itulah alasan dia berada di sini. Saat memeriksa slip giok itu, dia tidak melihat anak laki-laki itu. Namun dia ingat dengan jelas ekspresi wajah anak laki-laki itu yang tak berdaya. Itulah mengapa dia datang ke sini di tengah malam. Dia ingin mencari tahu mengapa tatapan anak laki-laki itu seperti itu. Itulah satu-satunya tujuannya saat ini. Apa ini? Tanya Suking sambil mengangkat pergelangan tangan kanannya dan menatap anak laki-laki itu. Bocah itu membuka mulutnya dan mulai berbicara. Namun, betapapun kerasnya Suking berusaha, dia tidak bisa mendengar apapun. Seolah-olah mereka berdua berada di ruang dan waktu yang berbeda. Dia mencoba metode lain, misalnya menulis. Tetapi apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat menjalin komunikasi dengan bocah itu. Akhirnya, ketika dia merasakan hari mulai terang di luar, dia menghela napas dan menyerah. Dia melihat sekeliling D132 dan ke-14 tahanan di sana. Semuanya tampak normal. Dia berbalik untuk pergi. Namun, tepat ketika dia hendak mendorong pintu hingga terbuka, ekspresi kebingungan tiba-tiba muncul di wajahnya. Aku datang tengah malam hanya untuk mencoba berkomunikasi dengan aura takdir. Itu bukan aku. Itu sesuatu yang bisa kulakukan di siang hari maupun di malam hari. Jadi mengapa aku datang ke sini di malam hari? Aku rasa aku lupa beberapa hal. Sambil berbalik, dia sekali lagi menatap D132. Bentuknya persis sama seperti yang dia ingat. Tunggu. Tidak, mata Suking berbinar. Ingatanku sebenarnya tidak terlalu buruk, namun entah kenapa aku tidak bisa mengingatnya. Jangan bilang ada kekuatan yang memengaruhiku.
Dalam perjalanan ke sini, aku tidak terpengaruh. Tapi begitu aku melangkah masuk, aku lupa mengapa aku datang. Kalau begitu, berarti aku pasti telah menemukan beberapa petunjuk. Setelah melihat sekeliling sekali lagi, dia membuka tas penyimpanannya, menggeledah isinya, dan akhirnya mengeluarkan selembar bambu. Di atas potongan bambu itu tertulis banyak baris teks. Dia mengerutkan kening. Gulungan bambu itu tampak familiar, tetapi dia tidak ingat ada tulisan apapun di atasnya sebelumnya. Setelah membaca gulungan bambu itu dengan saksama, ekspresinya berubah. Apa isi sel keempat hingga ke-13? Kekuatan seorang dewa. Keterkejutan memenuhi pikiran Su Qing. Tulisan itu tampak familiar. Dia tahu itu tulisannya sendiri. Namun isinya asing. Akhirnya, dia mendongak. Ada sesuatu yang mengacaukan ingatanku. Matanya berkedip dengan niat membunuh saat istana surgawi ketiganya bergetar. Aura racun terlarang menyapu keluar, menyelimutinya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan, untuk pertama kalinya, memanggil kekuatan istana surgawi keempatnya. Itulah istana surgawi bulan ungunya. Sebagai respons terhadap pikirannya, istana keempat bergetar, dan kemudian aliran cahaya bulan ungu menyembur dari lautan kesadarannya. Saat cahaya itu mengelilinginya, setiap bagian tubuhnya diperkuat. Ekspresinya menjadi sangat dingin, dan matanya menjadi kosong. Meskipun penampilan fisiknya tidak berubah, ia tiba-tiba memberikan sensasi bahwa ia bukan manusia lagi. Alih-alih dipenuhi dengan emosi biasa, ia adalah dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Dalam keadaan itu, ia sekali lagi memeriksa D-132. Kali ini, blok sel penjara itu tampak sangat berbeda. Warnanya bukan hitam lagi, melainkan merah. Seperti darah. Lantainya dipenuhi darah, begitu pula dinding dan sel-sel penjara. Hanya ada satu titik di mana cahaya terang bersinar, dan itu berasal tepat di sebelahnya, tempat bocah itu berdiri. Karena bocah itu berdiri begitu dekat dengannya, cahaya yang dipancarkannya menyelimuti Su Qing. Dia berdiri di dalam cahaya itu, sementara di luar cahaya itu, semuanya berwarna merah darah. Bahkan ada kabut darah yang berusaha menyerangnya, tetapi terhalang oleh cahaya tersebut. Dengan perasaan terguncang, Su Qing menoleh ke arah troll awan itu, dan melihat bahwa tidak ada troll awan. Yang ada hanyalah seekor singa batu tanpa kepala. Warnanya hijau kehitaman dan memancarkan sesuatu yang tak terdefinisi. Selanjutnya, Su Qing melihat sel tempat wanita manusia itu berada. Wanita itu juga tampak berbeda. Seolah-olah sebuah tabir telah terangkat, alih-alih lembut dan cantik, dia sebenarnya hanyalah kerangka. Di dalam sel itu ada orang-orangan sawah raksasa berwarna merah darah, bergoyang maju mundur. Jerami berjatuhan darinya, yang kemudian berubah menjadi orang-orangan sawah yang lebih kecil yang akan menggigit potongan-potongan kerangka wanita itu. Setelah mengunyah sedikit, mereka akan memuntahkan potongan-potongan itu dan menaruhnya kembali. Seolah-olah wanita ini dikutuk untuk dimakan berulang kali, melalui semua reinkarnasinya. Menyadari tatapan Su Qing, orang-orangan sawah raksasa itu berbalik, menatapnya, lalu tersenyum. Sel tempat iblis batu dan kepala itu berada juga berbeda. Iblis batu telah pergi, dan di tempatnya terdapat ember air besar yang memancarkan aura kuno. Di dalam ember itu terdapat cairan keruh, dari mana tumbuh teratai hitam, serta cabang-cabang seperti sulur yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi sel. Cukup banyak di antaranya yang menusuk kepala, yang tampak seperti sedang menahan rasa sakit yang hebat. Ketika kepala itu menyadari Su Qing melihat ke arahnya, ekspresi penasaran dan tak berdaya muncul di wajahnya. "Aku tidak berubah," katanya lemah. "Sudah kubilang, aku salah satu yang baik." Tanpa menjawab, Su Qing menatap sel-sel lainnya, dan apa yang dilihatnya membuatnya diliputi rasa takjub. Dia tidak melihat narapidana keempat hingga ke-12. Sebaliknya, ia melihat sebuah jari raksasa yang memenuhi lebih dari 100 sel. Jari itu memancarkan kekuatan ilahi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, dan darah yang mengalir keluar darinya membuat sel-sel di sekitarnya menjadi merah terang. Bahkan, kabut darah dan darah kental di lantai semuanya dihasilkan olehnya. Ini adalah jari seorang dewa. Di sel terakhir ada Sir Inkwell. Ia tampak kurus kering berdiri di sana telanjang dari pinggang ke atas, tubuhnya dipenuhi bekas gigitan. Dan ekspresinya tampak ganas saat ia menggunakan jarinya untuk melukis sesuatu.
Selnya dipenuhi dengan lukisan gulir yang tak terhitung jumlahnya, terlalu banyak untuk dihitung. Lantainya dipenuhi lukisan-lukisan yang dibuang, dan jika Anda melihatnya dengan saksama, setiap lukisan menggambarkan Suking. Saat ia menyadari Suking menatap ke arahnya, ia tersenyum. "Selamat pagi, Yang Mulia Sipir Penjara. Inilah penampakan sebenarnya dari D-132. Bukan 14 narapidana, melainkan 6. Dengan wajah muram, Suking mengamati semuanya, lalu mengalihkan perhatiannya ke sel tempat singa batu berada. Dia melambaikan tangannya, mengaktifkan formasi mantra di dalam sel. Singa itu meledak. Selanjutnya adalah orang-orangan sawah. Formasi mantra merobeknya hingga berkeping-keping. Setelah itu adalah ember air dengan teratai hitam, dan kemudian kepala. Suking sendiri yang menginjak kepala makhluk itu sampai mati dengan kakinya. Sesaat sebelum lenyap, makhluk itu mendesah. "Mengapa kamu masih menolak untuk mempercayaiku?" Terakhir adalah Tuan Inkwell. Saat lelaki tua itu menyeringai dengan masam, Suking mengibaskan lengan bajunya, mengirimkan bola api ke dalam sel yang membakar segalanya. Setelah melakukan itu, dia menatap jari dewa itu untuk waktu yang lama, lalu berbalik untuk pergi. Jari itu adalah rahasia sebenarnya dari D-132. Yang sebenarnya dikurung di blok sel ini adalah jari seorang dewa. Namun, Suking tidak mengerti mengapa sesuatu seperti itu bisa berada di unit D. Dia menatap bocah itu, dan cahaya yang terpancar darinya yang menetralkan darah dari jari dewa itu. Tiba-tiba, semuanya menjadi masuk akal. "Patriark prajurit Vajra Emas salah," bisik Suking. "Kemalangan ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuanku untuk menahan aura takdir. Melainkan, itu berasal dari kutukan. Kutukan dewa, dan aura takdir ada di sini untuk menjaga agar kutukan itu tetap terkendali. Itulah mengapa setiap sipir yang ditugaskan ke blok sel ini akan terpengaruh oleh kutukan tersebut, dan akan menderita kemalangan. Ini adalah kutukan kognitif, yang berarti mematahkannya itu mudah. Kau hanya perlu melihat menembusnya. Dan semua itu berarti, kaulah penjaga sejati di sini." Bocah itu mengangguk. Sesampainya di pintu, Suking melirik sekali lagi gulungan bambu itu lalu meremasnya. Dia tidak membutuhkannya lagi. Dia sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai penjaga D-132. Tempat itu terlalu kotor. Meskipun dia sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak melihat alasan untuk tetap tinggal di sana. Setelah menarik kembali kekuatan bulan ungu dan racun terlarang, dia mendorong pintu hingga terbuka. Begitu berada di luar, dengan pintu tertutup di belakangnya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. "Meskipun aku tidak bisa berkomunikasi dengan anak laki-laki itu, sepertinya dia tidak memiliki niat jahat. Dia hanya tampak penasaran." "Ah, sudahlah. D-132 hanya memiliki 14 tahanan. Itu jumlah yang sangat sedikit." Ia merasa perlu mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak tahanan untuk D-132. Dengan pikiran seperti itu, ia pergi mencari Kong Xianglong. Setelah Suking pergi, semuanya kembali normal di D-132. Troll awan itu duduk di sana mengunyah seperti sebelumnya. Wanita manusia itu terus berusaha membuat orang-orangan sawah tertidur. Iblis batu berputar tanpa henti. Lukisan Painted Fog masih di sana, begitu pula Sir Inkwell. Sambil menghela napas, dia berkata, "Mengapa kita harus mendapatkan orang yang begitu menakutkan?" Dia bangun setiap hari. Kapan ini akan berakhir? Memperingatkannya tidak ada gunanya. Begitu dia bangun, dia langsung membunuh kita. Tidak memperingatkannya pun hasilnya sama. Setiap kali dia menganalisis sesuatu, dia bangun. "Aku jauh lebih menderita daripada kau," teriak kepala di atas Rock Devil. Pertama kali dia datang, semuanya baik-baik saja. Tapi kedua kalinya dia datang, dia bangun. Dan setiap hari setelah itu dia selalu bangun, dan setiap kali dia menginjak-injakku sampai mati. Tidak pernah berubah. Apakah aku begitu mudah diinjak-injak? Aku sudah berulang kali bilang padanya untuk tidak menginjak-injakku sampai mati. Sialan, aku akan membunuhnya. Tidak, tunggu, topi jerami yang akan membunuhnya. Dia ditakdirkan untuk mati. Di tengah hiruk-pikuk, sosok bocah itu muncul di pintu blok sel. Berlutut, ia mengambil potongan-potongan kertas bambu yang patah, lalu membawanya ke sudut gelap blok sel dan melemparkannya ke tumpukan besar kertas bambu yang patah.
Setiap potongan kertas itu dipenuhi tulisan tangan Su King. Jika Anda menghitung berapa banyak kertas bambu yang ada, Anda akan menemukan bahwa jumlahnya sama dengan jumlah hari Su King bertugas, dikurangi 1. Dan setiap hari ia berada di sini, 1 kertas baru akan ditambahkan. Bocah itu menghela napas, lalu menjadi buram dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar D132, tepat di belakang Su King. Tidak ada yang bisa melihatnya, bahkan Su King pun tidak. Dia mengikuti Su King dengan tenang, sesuai dengan kesepakatan untuk melindunginya yang telah dibuat bocah itu dengan gadis baik yang setuju untuk menjadi temannya. Itu adalah kesepakatan formal. Yang membuatnya frustrasi adalah, mulai hari kedua, orang yang seharusnya ia lindungi ternyata tidak membutuhkan perlindungan sama sekali. Hari itulah ia menyadari apa yang terjadi di D132, dan bagaimana anak laki-laki itu terlibat. Ia telah menyelesaikan masalah itu sendiri, tanpa bantuan dari anak laki-laki tersebut. Karena itu, dia akan bangun setiap hari, dan begitu menyadari apa yang terjadi, dia akan membunuh semua orang di blok sel. Dan kemudian, karena Tuhan dan kekuatan yang melekat pada divisi pemasyarakatan, dia akan melupakan semuanya. Itu adalah siklus yang tak berujung. Ini adalah D132, dan merupakan inti dari divisi pemasyarakatan. Kemalangan itu bukan berasal dari aura takdir, melainkan dari sebuah kutukan. Kutukan seorang dewa. Tidak ada yang bisa mengatasinya, kecuali dengan melupakan, yang akan memutuskan karma tersebut.